Kita lanjutkan lagi adik-adik pembahasan literasi sains kota Jogja kita di bagian ketiga. Kali ini kita akan bahas dari nomor 21 sampai nomor 40. Kita lanjut lagi adik-adik ke nomor 21. Kalian nanti bisa baca ya. Sini kakak akan baca sedikit ya. MCB adalah pemutus sirkuit otomatis ya. Ini biasanya digunakan dalam instalasi listrik untuk melindungi rangkaian listrik dari arus yang berlebih atau hubungan singkat. Intinya begitu ya. Nah, di sini sudah dicantumkan juga rumusnya P sama dengan V dikali I. P adalah dayanya ya. Kemudian beda potensial itu V, arus listrik itu I gitu. Nah, di sini ada MCB di sebuah rumah Pak Bardiman ini ya. Dan di sini sudah ditulis ada I-nya berarti nanti 6 ampere gitu ya. Dan V-nya itu 220 volt. Dari sini kita bisa hitung P-nya dulu ya, dayanya. Itu tadi sudah ada rumusnya di atas ya, di sini. Ini ya V dikali I. Kita masukkan aja V dikali I. V-nya 220 ini kita kalikan dengan 6. Ya, nanti kalau kalian hitung ini hasilnya adalah 1320 watt. Nah, ini berarti daya listriknya adik-adik. Nah, MCB tersebut digunakan untuk mengatur instalasi listrik yang dihubungkan dengan berbagai peralatan elektronik. Nah, ini peralatan elektroniknya. Kemudian, Pak Bardiman membeli pemanas air baru dengan spesifikasi dayanya itu 350 watt. Jika Pak Bardiman mencoba mengoperasikan pemanas air tersebut bersamaan dengan semua ya adik-adik, peralatan elektronik lainnya, maka yang terjadi pada MCB adalah, kita lihat dulu, di sini kita hitung dulu adik-adik. Per alat elektronik kita hitung dulu dayanya. Di sini ada lampu ya, jumlahnya 10. Nah, ini kita kalikan aja, kita hitung total dayanya berarti 150 kan gitu. Nah, ini kita kalikan juga berarti 100. Kemudian yang ini 1 kali 75 itu 75, 1 kali 350 itu 350, 1 kali 250 ini tetap 250, 1 kali 330 ya, ini berarti tetap 330. Nah, ini kita langsung jumlahkan aja sekalian adik-adik ya, dengan pemanas air yang baru ini, yang 350 watt. Nah, ini kita jumlahkan, kita tambahkan 350. Nah, semua ini kita jumlah gitu ya. Nanti ketemunya berapa? Kita hitung. Nanti kalau kalian hitung ya, ketemunya adalah 1605. Padahal tadi, watt ya ini ya, adik-adik, watt. Padahal tadi dayanya di MCB berapa? Hanya 1320 watt. Berarti gimana? Ya, berarti dia mengalami trip. Trip itu apa? Nah, di sini MCB dapat mengalami trip atau jeglek gitu ya. Terputusnya aliran listrik karena overload. Ya, karena beban berlebih ya adik-adik. Nah, ini kan berarti kelebihan beban. Jadi ini pasti mengalami trip. Jadi yang A dan B ini udah pasti salah. Nah, kita cek yang C. Mengalami trip karena terjadi kelebihan beban sebesar 285 volt ampere. Kita lihat di sini. Kita hitung aja selisihnya ya tadi 1320 ya. Ya, hasilnya adalah 285 watt. Nah, watt ini dengan volt ampere sama ya adik-adik. Ini sama aja. Jadi ini benar 285 volt ampere. Jadi jawabnya adalah yang C. Kita ke nomor 22 ya. Di sini tentang generator. Nanti kalian bisa baca di sini. Romeo memvariasi variabel percobaan antara lain mengubah besar kecilnya keran air percobaan 1 dan 2 dan mengubah jumlah lilitan di percobaan 3 dan 4 seperti gambar berikut. Ya, nanti kalian bisa lanjutkan membaca. Kakak mau langsung ke sini aja. Romeo membuat analisis hasil percobaan tersebut berdasar penyimpangan jarum galvanometer. Kita cek dulu yang nomor 1. Percobaan 1 dan 2 membuktikan bahwa semakin cepat gerak magnet, maka semakin besar GGL yang ditimbulkan. Berarti kita lihat kecepatan gerak magnetnya di percobaan 1 dan 2. Kita lihat.
Nah, percobaan 1 ini, percobaan 2 ini ya. Kita lihat kecepatannya gimana adik-adik? Bertambah besar ya. Oke, kecepatannya betul bertambah besar. Berarti ini semakin cepat ini benar. Dan semakin besar GGL yang ditimbulkan. Kita lihat aja. GGL-nya ada di gambar yang ini, adik-adik. Kalian lihat di penyimpangan jarumnya ya. Nih, penyimpangannya dari yang di tengah-tengah sini adik-adik ya. Nah, di sini cuman kecil, kemudian semakin kecepatannya meningkat ya, penyimpangannya semakin besar. Nah, jadi itu GGL-nya betul semakin besar. Jadi ini yang nomor 1 benar. Kemudian kita lihat lagi yang nomor 2. Percobaan 1 dan 3 membuktikan bahwa semakin banyak jumlah lilitan, maka semakin besar GGL yang ditimbulkan. Kita lihat percobaan 1 dan 3 dulu. Ini percobaan 1, ini percobaan 3, kemudian kita lihat jumlah lilitannya ya, dari 2 menjadi 4. Betul, berarti ini kan semakin besar, semakin banyak, betul. Maka GGL-nya juga semakin besar. Coba kita cek. Di sini penyimpangannya kecil ya di gambar 1. Kita lihat di gambar 3, adik-adik. Nah, ini dari tengah ya. Nah, penyimpangannya kan lebih jauh gitu ya. Berarti lebih besar juga. Berarti nomor 2 ini benar. Jadi jawabnya 1 dan 2 berarti yang A. Itu nomor 22 ya. Lanjut lagi adik-adik ke nomor 23. Nah, ini bacaannya agak panjang. Nanti kalian bisa baca sendiri. Ya, adik-adik kita langsung cek di pernyataan 1 ya. Nikotin akan mengurangi kemampuan distribusi zat ke janin berkurang. Kita lihat dulu adik-adik yang nikotin ya, itu ada di sini. Nikotin akan menimbulkan kontraksi pada pembuluh darah. Akibatnya aliran darah ke tali pusat janin akan berkurang sehingga mengurangi kemampuan distribusi zat ke janin juga berkurang. Ya, jadi ini nomor 1 udah benar ini ya. Kemudian kita cek nomor 2. Karbon monoksida akan mengikat Hb dalam darah yang dapat menyebabkan distribusi zat makanan dan oksigen yang disuplai ke janin menjadi terganggu. Kita lihat yang karbon monoksida. Nanti kalian bisa baca di sini ya, ada karbon monoksida mengikat Hb dalam darah, kemudian distribusi zat makanan dan oksigen yang disuplai ke janin menjadi terganggu. Berarti yang nomor 2 ini juga betul. Jadi jawabannya 1 dan 2 ya, yang A. Lagi adik-adik, kita ke nomor 24. Ternyata materi IPA-nya dari kelas 7. Aduh, aku harus cari buku-bukuku kelas 7 dan 8 nih. Di mana ya? Hei, nggak usah capek nyari, bro. Sekarang kan ada digital ebook science, rangkuman IPA terlengkap untuk SPD SMP 2025. Ini daftar isinya. Ada fisika, kimia, dan juga biologi. Bentuknya file PDF, jadi bisa kamu simpan di HP dan dibawa kemana aja. Oh iya, kamus digital ini juga dilengkapi dengan password loh, sehingga hanya kamu yang bisa membukanya. Ayo buruan, tunggu apa lagi? Pesan sekarang juga. Perhatikan infografis berikut. Nah, ini nanti kalian juga bisa baca sendiri ya. Kita langsung ke pertanyaannya aja. Perbedaan ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang sesuai dengan infografis. Kita cek dulu yang A, adik-adik. Hewan bergerak aktif berpindah tempat menggunakan alat gerak. Nah, ini benar ya. Hewan berpindah aktif karena dia mempunyai otot, adik-adik, dan juga apa? Syaraf. Ya. Kemudian kita cek tumbuhan. Tumbuhan bergerak aktif tergantung pada jenis rangsangannya. Betul atau salah? Salah ya. Tumbuhan itu geraknya pasif. Nah, karena apa? Karena dia tidak punya otot dan syaraf gitu. Ya, kita cek yang B sekarang. Pertumbuhan pada hewan tidak akan berhenti selama faktor pendukung selalu terpenuhi. Nah, ini aja sudah salah ya adik-adik ya. Hewan itu pasti suatu saat akan berhenti pertumbuhannya. Oke, kita lanjut lagi ke yang C adik-adik. Hewan memiliki alat indera untuk menerima rangsangan. Ini benar. Kemudian, tumbuhan tidak memiliki alat indera tetapi tetap bisa menerima rangsangan. Ini juga betul. Jadi jawabnya adalah yang C. Gitu adik-adik untuk nomor 24 ya. Kita ke nomor 25 sekarang tentang organel sel. Oke, kita langsung ke pertanyaannya aja. Organela sel dan fungsi yang tepat adalah, kita cek nomor 1 dulu, ini yang A ya.
Nomor 1 adalah sentriol. Kita cek dulu. Oh, nomor 1 itu yang ini adik-adik ya. Ya, ini namanya retikulum endoplasma. Ya, berarti nomor 1 ini salah ya. Kemudian yang nomor 2, mitokondria. Kita coba lihat. Nomor 2 ini ya. Ini mitokondria, ini gambar mitokondria, benar. Ini mitokondria. Ya, ini benar ya. Fungsinya untuk apa? Untuk menghasilkan energi. Nah, ini benar. Ya udah, jawabannya yang B. Nanti kalau kalian cek yang ketiga, dia bilang badan Golgi. Kita lihat bentuknya ya, dari bentuknya ini benar badan Golgi. Terus kita lihat fungsinya, mengatur seluruh aktivitas sel. Nah, ini fungsinya yang salah. Harusnya apa adik-adik yang mengatur seluruh aktivitas sel? Iya benar, ini adalah inti sel. Kemudian kita cek lagi yang nomor 4. Ya, salah ya. Tadi kan sudah dibahas retikulum endoplasma itu gambar pertama. Kalau ini adalah sentriol gitu ya. Nah, gitu adik-adik. Ini untuk nomor 25 ya. Kemudian kita ke nomor 26. Maskot Olimpiade Sydney 2000. Nah, nanti kalian bisa baca lagi. Di sini ada hewan apa ini adik-adik? Iya benar, ini platypus ya. Coba kita lihat di pertanyaannya aja. Sid merupakan hewan vertebrata yang dikelompokkan ke dalam kelas apa? Kita coba lihat di sini. Kalian bisa lihat di paragraf terakhir ini ya. Sid yang baru menetas mendapat makanan dari susu induknya meskipun memiliki kelenjar susu. Nah, berarti ini platypus ini memiliki kelenjar susu adik-adik. Ya, hewan yang memiliki kelenjar susu dimasukkan ke dalam kelas apa? Mamalia. Jadi ini udah pasti yang C, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 27. Pencemaran di Sungai Code. Oke, kita coba lihat langsung ke sini dulu adik-adik. Ya, di sini ada analisanya ya. Kita coba mau cek satu persatu. Beberapa analisa terkait data pemantauan kualitas air Sungai Code di Kota Jogja tahun 2023. Kita cek yang nomor 1 dulu. Wilayah Prawiro Dirjan dan Sorosutan mengalami tingkat pencemaran bahan organik yang sangat tinggi. Coba kita lihat dulu di sini. Dilihat adalah nilai apanya. Di sini ada nih menguraikan bahan organik dalam air. Ya, ini adalah BOD yang dilihat ya. BOD adalah parameter kualitas air yang mengukur jumlah oksigen yang dibutuhkan mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik dalam air. Ya, terus di sini adik-adik, nilai BOD yang melebihi baku mutu menandakan bahwa kualitas air sudah tercemar dan perlu penanganan khusus. Di Indonesia, kandungan BOD tidak boleh melebihi 30 mg per liter. Coba kita lihat di sini. Kita lihat Prawiro Dirjan dan Sorosutan, kemudian kita lihat BOD-nya. Nah, adik-adik di sini nilai baku mutunya 3. Ya, sedangkan tadi disebutkan nilai BOD yang melebihi baku mutu, kan gitu, menandakan kualitas airnya sudah tercemar. Nah, di sini Prawiro Dirjan dan Sorosutan 1 adik-adik. Masih kurang dari 3 kan? Ya, berarti Prawiro Dirjan dan Sorosutan tidak tercemar, tidak mengalami pencemaran. Jadi ini 1 salah ya. Kemudian kita cek yang nomor 2. Wilayah Cokro Diningratan merupakan wilayah dengan tingkat pencemaran kimia yang paling tinggi. Kita cek adik-adik. Yang kimia itu kita harus lihat apanya nih. Kimia. Nah, ini ada. Kita lihat COD-nya atau kebutuhan oksigen kimia. Adalah parameter kualitas air yang menunjukkan jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan kimia dalam air limbah. Gitu ya. Berarti kita lihat COD-nya, kemudian kita bandingkan. Ya, Cokro Diningratan itu di sini 7 ya. Kalau dibandingkan dengan wilayah yang lain, betul ini dia yang paling tinggi. Ya kan? Ya, berarti nomor 2 ini benar. Kemudian kita cek lagi ke nomor 3-nya. Wilayah Keparakan mengalami tingkat pencemaran bahan kimia melebihi nilai baku mutu. Kita cek Keparakan mana? Keparakan, nah ini ada di sini. 5 ya. Dia bilang tadi nomor 3 melebihi nilai baku mutu. Nilai baku mutunya 25, padahal ini cuma 5 ya. Berarti salah ya adik-adik ya. 3 salah berarti 4 benar. Jadi jawabnya adalah 2 dan 4. Jadi yang D. Gitu ya. Lanjut lagi adik-adik ke nomor 28 ya. Ini tentang lichenes ya. Tergolong organisme perintis yang berperan dalam pembentukan tanah. Nah, kita coba langsung lihat di pertanyaannya aja. Pola interaksi makhluk hidup yang sesuai dengan artikel adalah,
Ya, kalau kalian lihat ya di sini, kita baca di sini adik-adik, Lichenes adalah organisme yang sebenarnya berasal dari dua organisme yang berbeda. Ya, yang satu adalah fungi atau jamur ya, fungi itu jamur. Kemudian satu lagi itu ada organisme fotosintetik, yaitu alga hijau biru atau cyanobacteria. Nah, secara garis besar anatomi lumut kerak dibedakan menjadi 3 lapis. Kita bisa lihat ya, di sini ada sel-sel jamur ya menjaga agar lumut kerak tetap tumbuh. Kemudian alga hijau biru tadi ya, dia bisa berfotosintesis, menghasilkan makanan. Dan yang ketiga adalah lapisan sel-sel jamur lagi, di sini untuk menyimpan cadangan air. Ya berarti ini antara alga dengan jamur dia saling menguntungkan ya mereka ini ya. Jadi di sini pola interaksinya kalau komensalisme ini sudah kita coret dulu ya. Berarti ini mutualisme. Nah, karena apa? Kita coba cek yang A. Mutualisme karena jamur sebagai penyedia nutrisi, sedangkan alga hijau biru sebagai substrat media tumbuhnya. Tadi kalau kita lihat jamur itu untuk menyimpan cadangan air dia ya. Kalau untuk penyedia nutrisi ini kan yang bisa membuat makanan, harusnya yang alga hijau biru. Jadi ini yang A salah, pasti jawabannya adalah yang C. Nanti kalau kalian baca, ini benar ya. Jamur untuk menyediakan air, alga hijau biru untuk fotosintesis. Gitu adik-adik. Lanjut lagi ke nomor 29. Kabar gembira buat kalian yang akan menghadapi ASPD SMP 2025. Sekarang kalian bisa belajar bersama dengan kakak setiap minggunya loh. Di hari Sabtu secara online lewat Zoom ya. Yuk segera daftar sekarang, gratis loh. Ikuti juga info kegerakan belajar bersama ini di grup WA ya. Untuk join grup, silahkan kalian klik link yang ada di deskripsi video ini. Apa dan mengapa dengan VMO? Nanti kalian bisa baca. Nah, di sini kita langsung ke pertanyaannya aja. Saat menendang bola seperti pada gambar, mekanisme kerja VMO yang tepat adalah. Nah, ini menendang bola seperti ini ya adik-adik. Apa yang terjadi? Kalau kalian lihat di situ, otot VMO-nya berkontraksi ya, sehingga kaki bagian bawah itu tertarik lurus dengan paha. Itu adik-adik. Jadi ini nomor 29 adalah yang D. Ya, gitu. Lanjut lagi kita ke nomor 30. Di sini ada pastry viral cromboloni ya. Kita bisa baca lagi, kita langsung ke pertanyaannya dulu aja adik-adik. Proses pencernaan kimia zat gizi terbanyak dari pastry tersebut pada bagian organ nomor berapa? Kita coba cek dulu organ nomor 1, ya di sini ada mulut ya. Itu enzim yang berperan adalah pepsin. Nah ini salah ya adik-adik. Harusnya kalau mulut enzimnya apa? Iya, ptialin gitu ya. Kemudian kita cek lagi yang nomor 2. Di sini ada amilase. Kita coba cek. Nomor 2 ini adalah usus halus. Ya, di usus halus enzimnya amilase benar ini ya. Dan dia menghasilkan glukosa. Nah, ini benar. Ini yang B. Nanti kalian perdalam lagi ya tentang enzim-enzim ini. Kemudian kita langsung aja ke nomor 31. Kita baca dulu. Di sini ada tentang transfusi darah ya. Adalah metode yang dilakukan dengan cara menyalurkan darah kepada seseorang melalui pembuluh darah intravena. Vena berarti ya. Vena itu adalah pembuluh darah yang gimana adik? Iya, vena itu adalah pembuluh darah yang menuju jantung. Ini yang menuju ke jantung. Gitu. Ya, pada proses transfusi, darah donor akan dimasukkan ke pembuluh darah resipien yang ditunjuk oleh huruf apa. Kita lihat dulu adik-adik di sini. Berarti ini X ya. Ini X. Berarti ini Y-nya salah dulu. Kemudian X dengan ciri. Nah, kita lihat cirinya sekarang. Cirinya yang mana? Kita cek. Pembuluh darah tebal, bukan. Ini arteri. Memiliki satu katup. Ini arteri. Letaknya dekat permukaan tubuh. Ya, ini benar. Dinding pembuluhnya elastis. Ya, ini arteri lagi. Kemudian dinding pembuluh tipis. Ini benar. Memiliki katup yang banyak. Ini benar. Jadi 3, 5, dan 6 jawabannya adalah yang D. Itu untuk nomor 31-nya. Lanjut lagi adik-adik ke nomor 32. Nah, ini tentang bernafas ya. Ini nanti kalian bisa baca ya adik-adik di sini. Nah, kemudian kita lihat langsung ke sini.
pertukaran gas yang terjadi pada proses pernafasan dari X ke Y adalah, nah kita lihat adik-adik, dari X ke Y. Ini prosesnya gimana? Coba kita lihat di sini. Ada panahnya nih ya, artinya udaranya masuk. Kemudian di Y ini adalah proses udaranya keluar. Gitu. Jadi dari X ke Y berarti ini proses ekspirasi gitu ya. Ekspirasi ini pengeluaran udara. Nah, kita coba lihat nih. Kalau ekspirasi, cek dulu yang A. Diafragmanya berkontraksi. Enggak ya. Kalau ekspirasi itu biasanya relaksasi semua. Jadi ini salah. Kemudian yang B ini kemungkinan benar. Ya. Diafragma relaksasi betul. Kemudian kita lihat CO2 sisa pernafasan dalam alveolus dihembuskan keluar. Ya benar ya, CO2 dihembuskan keluar, betul ya. Karena memiliki tekanan parsial yang lebih tinggi daripada atmosfer. Ya, ini benar adik-adik. Jadi yang B. Gitu ya adik-adik. Lanjut lagi ke nomor 33. Nefron dan bagiannya. Nah, ini tentang ginjal ya adik-adik. Kita coba lihat di pertanyaannya lagi. Kaitan antara struktur dan fungsi pada bagian nefron seperti yang ditunjuk pada gambar adalah, kita cek dulu yang A adik-adik. Bagian Q adalah anyaman pembuluh darah kapiler yang berfungsi untuk menyaring semua zat yang larut dalam darah. Iya, ini bagian Q, itu yang ada di sini, ini bagian dari glomerulus ya. Nah, ini benar ya adik-adik. Glomerulus itu untuk menyaring semua zat dalam darah ya, atau ini namanya tahapan apa? Filtrasi gitu ya. Jadi ini udah ketemu nih yang A bener gitu ya. Kita lanjut lagi adik-adik ke nomor 34. Ini tentang kembar fraternal. Kita coba langsung lihat juga di pertanyaannya aja. Kaitan antara proses terjadinya kembar dan organ yang ditunjuk sesuai dengan teks informasi adalah. Oke, kita langsung cek yang di A dulu. Organ nomor 1 menghasilkan 2 sel telur yang masing-masing dibuahi pada organ nomor 2. Nah, jadi di sini kalau dibilang organ nomor 1 menghasilkan 2 sel telur, bisa jadi karena organ nomor 1 ini adalah ovarium. Ini memang tempat penghasil sel telur, ya. Yang masing-masing dibuahi pada organ nomor 2. Kita lihat organ nomor 2 itu di sini ya. Nah, bukan ya. Pembuahan terjadi di organ nomor 3. Ini namanya apa, Adik? Iya, ini tuba falopi. Nah, jadi kalau nomor 2 ini salah ya. Kita cek lagi yang B sekarang. Organ nomor 1 menghasilkan 2 sel telur, bisa jadi, dan dilepaskan di bagian nomor 4 untuk dibuahi oleh sperma. Salah lagi yang nomor 4 ini rahim ya adik-adik. Jadi bukan, pembuahan terjadi di tuba falopi. Jadi B ini juga salah. Kita cek lagi yang C. Pada organ nomor 3 terjadi proses fertilisasi. Ya, nomor 3 itu tuba falopi, itu fertilisasi betul ya. Dan membentuk sigot yang selanjutnya menempel secara terpisah pada organ nomor 4. Nomor 4 ini rahim. Ya, betul ini jadi. Jadi ini jawabannya adalah yang C. Nah, sudah lebih paham kan sekarang? Yuk segera subscribe untuk selalu dapat notifikasi video terbaru. Dan jangan lupa juga like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Lanjut lagi ya adik-adik ke nomor 35. Di sini ada kentang sipitri. Nanti kalian bisa baca ya, ini bagian dari kultur jaringan. Nah, kita coba cek dulu di pertanyaannya ya. Keunggulan teknik reproduksi tersebut adalah yang A dulu. Proses 1 dan 2 merupakan proses pengambilan eksplan yang berasal dari potongan daun sehingga lebih cepat tumbuh. Ini kalian nanti bisa baca ya. Perbanyakan tanaman ini menggunakan bagian ruas batang. Jadi yang nomor 1 ini udah salah dulu karena dia bilang dari daun kan. Kita lihat yang B. Proses 3 dan 4. Penanaman potongan eksplan pada media air yang dibuat steril agar tahan terhadap bakteri dan jamur. Kita lihat nomor 3 dan 4. Nah, ini enggak ya. Jadi nomor B-nya ini juga salah. Kemudian nomor yang C. Proses 5 menghasilkan bibit yang hanya dapat tumbuh di ruang kultur dengan suhu dan pencahayaan yang sesuai. Proses ke-5 di sini. Nanti kalau kalian baca ya, ini yang di C ini juga salah. Nah, kemudian yang D, proses 6 menghasilkan
bibit kentang yang mempunyai sifat identik dengan induknya dalam jumlah yang banyak. Nah, ini benar. Nah, ini benar ya, karena memang tujuan dari kultur jaringan itu agar mendapatkan sifat identik dengan induknya dalam jumlah yang banyak gitu ya. Jadi ini jawabannya yang D. Kita lanjut lagi adik-adik ke nomor 36, nano coating mobil. Nanti kalian bisa baca di sini ya. Nah, kita langsung baca di pertanyaannya lagi. Manfaat nano coating yang merupakan penerapan dari struktur dan fungsi tumbuhan sesuai teks informasi adalah, kita lihat dulu yang A. Yang A ini melindungi mobil dari goresan seperti pada struktur daun yang bertekstur keras seperti bagian daun yang ditunjuk oleh nomor 1 dan 2. 1 ini apa adik-adik? Epidermis ya. Ini jaringan pelindung kan memang. Nah, kemudian yang kedua adalah jaringan tiang atau jaringan palisade gitu ya. Jaringan palisade. Kalau tadi yang di A dibilang begini, melindungi mobil dari goresan, berarti untuk melindungi kan. Itu kalau nomor 2 salah ya. Nomor 2 ini palisade itu untuk fotosintesis ya adik-adik. Kemudian kita cek yang B. Air akan langsung jatuh dan tidak menempel lama pada cat mobil karena hidroponik efek seperti bagian daun nomor 1. Jadi ini yang B, ini benar. Gitu adik-adik ya. Kemudian kita lanjut lagi ke nomor 37. Di sini ada hasil fotosintesis ya. Untuk membuktikan hal tersebut dapat dilakukan melalui percobaan seperti gambar. Kita coba lihat dulu adik-adik. Di sini kita baca dulu. Hasil percobaan 2 yang dilakukan Abdi dan teman-temannya adalah, kita lihat yang A adik-adik. Bagian yang ditutup aluminium foil akan berubah menjadi warna biru kehitaman. Kita lihat, yang ditutup aluminium foil tadi ini kan tidak fotosintesis. Ya, jadi dia nggak mungkin menghasilkan amilum. Salah ya adik-adik. Karena tadi yang biru kehitaman ini harusnya menghasilkan amilum. Kemudian kita cek yang B. Bagian yang tidak tertutup aluminium foil tidak berubah warna. Nah, di sini tadi kan kalau berubah warna dia mengandung amilum. Berarti kalau di sini dibilang tidak berubah warna, dia berarti tidak mengandung amilum kan? Padahal bagian yang tidak tertutup itu berfotosintesis. Dia harusnya menghasilkan amilum. Jadi ini salah ya. Oke, kita lihat lagi yang C. Semua bagian berubah menjadi warna biru kehitaman. Nah, ini salah apalagi. Kemudian yang D. Bagian yang berubah warna biru kehitaman hanya bagian yang tidak tertutup aluminium foil. Dari sini udah benar dulu. Karena terkena sinar matahari dan terjadi fotosintesis. Oke, berarti yang D. Ini untuk nomor 37. Lanjut lagi ke nomor 38. Kedelai hitam bahan baku kecap. Nanti kalian bisa baca ya adik-adik di sini. Anjani sebagai seorang peneliti mencoba menyilangkan kedelai hitam Malika yang tahan kekeringan, namun kadar proteinnya rendah. Nah, ini simbolnya K besar dan P kecil ya. Coba kita tulis dulu di sini. KK besar dan PP kecil itu tahan ya. Dan apa tadi? Dia tahan kekeringan dan protein rendah. Ini rendah proteinnya. Nah, ini akan disilangkan dengan apa? Dengan kedelai hitam detam 1 yang kurang tahan terhadap kekeringan namun memiliki protein tinggi. Nah, di sini disilangkan dengan KK kecil dan PP besar. Nah, gitu ya. PP besar ini proteinnya tinggi, sedangkan ini tidak tahan. Gitu, ya. Nah, jika hasil persilangan F1 adalah kedelai hitam tahan terhadap kekeringan dengan kandungan protein tinggi atau K besar K kecil, P besar P kecil, kemudian disilangkan dengan sesamanya, maka akan dihasilkan beberapa kemungkinan keturunan F2 sebagai berikut. Nah, ini kita tuliskan dulu F1-nya ya, di sini tadi sudah dicantumkan. F1-nya adalah K besar K kecil, P besar P kecil. Kita tulis aja F1-nya K besar K kecil, P besar P kecil. Ini kalau disilangkan dengan sesamanya, itu kan gini. Nah, nanti akan menghasilkan F2. Ya, kalian diminta untuk mencari F2-nya nanti gimana, gitu ya. Coba kita cari gametnya dulu aja adik-adik untuk mencari F2-nya. Ya, gametnya itu nanti adalah apa aja nih? K besar P besar, kemudian K besar P kecil, kemudian K kecil P besar, kemudian K kecil P kecil. Nah, gitu kan. Yang ini pun sama.
Oke, kita buat tabel aja ya adik-adik. K besar P kecil, K kecil P besar, K kecil P kecil. Nah, ini kita buat tabelnya dulu. Nah, gini. Ya, di sini berarti nanti ada 16 kemungkinan gitu ya. Cek dulu yang nomor 1. Semua kedelai yang dihasilkan tahan terhadap kekeringan, berarti K besar ya, dengan kandungan protein yang tinggi, K besar, P besar. Semuanya loh ya. Nih, kalau kalian lihat nanti di sini adik-adik, kalian bisa cek ya. Nanti di sini kan berarti K besar, P besar, dan seterusnya ya. Nah, kalian lihat di kolom yang ini nanti kan jadinya K kecil, P kecil, P kecil. Gitu ya. Berarti tidak tahan dan rendah gitu. Kalau di sini dibilang kandungan proteinnya semuanya tinggi, nah ini salah. Ya, kemudian kita cek yang nomor 2. Lebih dari 50% kedelai yang dihasilkan akan bersifat tahan terhadap kekeringan K besar dan proteinnya tinggi. P-nya juga besar. Nah, ini kalau kita lihat di sini kan perbandingannya 9 ya, adik-adik. Yang K besar, P besar. Nah, ini langsung bisa kita lihat, kita jadikan persen aja. Berarti 9 per berapa ini? 9 tambah 3 itu berapa? 12 tambah 3, 15 tambah 1, 16. 9 per 16 kali 100%. Ya, ini kalian bisa hitung nanti ketemunya adalah 56,25% gitu adik-adik. Ya, berarti kalau di sini dibilang lebih dari 50%, nah ini benar. Gitu ya. Terus, tidak ada keturunan varietas kedelai hitam yang memiliki kandungan protein rendah. Salah ya, ada kan tadi ya. Yang ini P kecil ini kan rendah. Kemudian masih tetap ada kemungkinan keturunan varietas yang tidak tahan kekeringan dengan kandungan protein rendah. Nah, ini juga betul. Jadi 2 dan 4 itu yang C. Gitu ya adik-adik. Kemudian kita lanjut lagi ke nomor 39. Nah, ini nanti kalian bisa baca ya. Ini kita langsung aja ke pertanyaannya. Berdasarkan gambar tersebut, antibodi monoklonal dihasilkan dari. Nah, ini nanti yang D. Ya, kalian bisa baca aja di sini sudah ada di bacaannya juga. Ya, kemudian kita lanjut lagi. Di nomor 40, kalian juga bisa baca nanti ini reaksi pembakaran senyawa oktana. Ya, kalian bisa baca. Nah, berdasarkan infografis, penyusun pada reaksi pembakaran oktana yang tepat adalah. Ini langsung kita lihat aja bisa adik-adik ini sebenarnya. Ya, yang A dulu. Oksigen itu adalah atom, betul ya. Oke, kita lihat di sini karbon monoksida itu termasuk molekul unsur. Ya, kalian bisa lihat di sini. Karbon monoksida itu CO lambangnya ya. Kalau CO berarti dia senyawa, bukan unsur. Jadi ini salah ya. Oke, kita cek lagi yang B. Yang B itu atom hidrogen, betul. Gas oksigen, oksigen itu O kan? Itu molekul unsur, betul. Kemudian karbon dioksida itu senyawa, betul. Karbon dioksida itu CO2 ya. Itu ada di sini. Nah, ini CO2. Gitu ya adik-adik. Oke, 40 nomor sudah kita kerjakan adik-adik. Kakak doakan kalian sukses dalam mengerjakan PPAD yang akan datang dan juga SPD mendatang nanti. Ya, selamat belajar. Semoga sukses semuanya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Tuhan memberkati.